multimedia pembelajaran interaktif. Multimedia terbagi menjadi dua, yaitu multimedia linier dan multimedia interaktif. Multimedia linier adalah multimedia yang tidak dilengkapi alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna, contohnya TV dan film. Sedangkan multimedia interaktif adalah multimedia yang dilengkapi alat pengontrol yang dapat digunakan pengguna, contohnya game, pembelajaran interaktif, dan lain-lain. Pembelajaran diartikan sebagai proses penciptaan lingkungan sehingga mendukung terjadinya pembelajaran. Multimedia pembelajaran dapat diartikan sebagai aplikasi media yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Multimedia interaktif dalam penggunaan bahan ajar dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan keinginan dan minat yang baru, meningkatkan motivasi dalam kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Ini saya akan menjelaskan manfaat dari multimedia pembelajaran. Manfaat dari multimedia pembelajaran interaktif yaitu akan membuat siswa atau siswi menjadi lebih tertarik kepada pembelajaran, akan lebih meningkatkan kualitas dalam pembelajaran, menambah minat dan bakat siswa dan siswi, dan juga akan lebih membuat waktu terasa lebih efektif dan efisien. Nah, manfaat lain dari multimedia pembelajaran yaitu multimedia pembelajaran interaktif terkesan lebih efektif dan efisien dibandingkan komunikasi secara klasik, terutama dalam komunikasi massal. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kirana Kusuma Widiani akan menjelaskan tentang karakteristik media pembelajaran. Dalam penentuan dan pemilihan media pembelajaran, ada ketentuan karakteristik media yang harus dilihat. Setiap media pembelajaran mempunyai karakteristik yang berbeda dari setiap media untuk digunakan pada proses pembelajaran. Karakteristik media menurut Sanaki tahun 2013 secara umum yaitu media pembelajaran identik artinya dengan kata keperagaan yang berasal dari kata raga, yaitu suatu bentuk yang bisa diraba, dilihat, didengar, diamati dengan panca indera. Karakteristik media pembelajaran dalam Rima dan kawan-kawan tahun 2016 adalah 1. Tujuan pembelajaran jelas. 2. Materi pelajaran disajikan sesuai dengan kompetensi. Yang ketiga, kebenaran konsep. Yang keempat, alur proses pembelajaran jelas. Yang kelima, petunjuk penggunaan jelas. Yang keenam, terdapat apersepsi. Yang ketujuh, terdapat kesimpulan, contoh, dan latihan yang disertai umpan balik. Yang kedelapan, mampu membangkitkan motivasi belajar siswa. Yang kesembilan, terdapat evaluasi yang disertai hasil dan pembahasan. Yang kesepuluh, memiliki intro yang menarik. Yang kesebelas, gambar, animasi, teks, warna tersaji serasi, harmonis dan proporsional. Yang ke-12, interaktif. Yang ke-13, navigasi yang mudah. Dan yang terakhir, ke-14, bahasa yang digunakan bisa dipahami oleh siswa. Sedangkan menurut Arsyad tahun 2002 mengelompokkan 3 karakteristik media sebagai berikut. Pertama, ciri fiksatif atau ciri yang menjelaskan kemampuan media dalam merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa serta objek. Ciri media penggambaran suatu rekaman peristiwa atau objek yang terjadi pada suatu waktu tertentu dapat ditransportasikan tanpa mengenal waktu. Kedua, ciri manipulatif. Suatu ciri media yang bisa mentransformasikan suatu peristiwa atau objek. Yang ketiga yaitu ciri distributif, yaitu menggambarkan tentang penyaluran sebuah media kepada sejumlah besar siswa dengan cara memberikan stimulus pengalaman yang hampir sama dengan peristiwa. Dalam ciri media distributif ini, penyaluran bisa menggunakan rekaman video, audio, dan disket. Atau dapat disimpulkan bahwa setiap media pembelajaran yang bisa digunakan dalam proses belajar memiliki karakteristik tertentu. Media yang dapat digunakan dalam proses belajar harus sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan. Setiap media harus memenuhi karakteristik yaitu ciri fiksatif, ciri manipulatif, ciri distributif.
Penting halnya memperhatikan karakteristik untuk pemilihan media pembelajaran sebelum diterapkan dalam kegiatan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Keisyana Zaria Radiatu Zahra. Ini saya akan menjelaskan tentang format media pembelajaran interaktif. Format sajian multimedia pembelajaran dapat dikategorikan ke dalam 5 kelompok. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah tutorial. Format sajian ini merupakan multimedia pembelajaran yang dalam penyampaian materinya dilakukan secara tutorial, sebagaimana layaknya tutorial yang dilakukan oleh guru atau instruktur. Informasi yang berisi suatu konsep disajikan dengan teks, gambar, baik diam, bergerak, ataupun grafik. Yang kedua, ada drill dan practice. Format drill dan practice ini dimaksudkan untuk melatih pengguna sehingga memiliki kemahiran dalam suatu keterampilan atau memperkuat penguasaan suatu konsep. Yang ketiga adalah simulasi. Multimedia pembelajaran dengan format ini mencoba menyamai proses dinamis yang terjadi di dunia nyata. Yang keempat adalah percobaan atau eksperimen. Format ini mirip dengan simulasi, namun lebih ditujukan kepada kegiatan-kegiatan praktikum di laboratorium IPA, biologi, atau kimia. Yang terakhir adalah permainan. Bentuk permainan yang disajikan di sini tetap mengacu pada proses pembelajaran dan dengan program multimedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasmine Emeralhaq dan saya akan menjelaskan tentang kualitas pembelajaran. Kualitas dapat dimaknai dengan peningkatan mutu dan efektivitas. Secara definisi, efektivitas diartikan sebagai tingkat keberhasilan untuk mencapai tujuan. Aspek-aspek dalam efektivitas belajar diantaranya yaitu peningkatan pengetahuan, peningkatan keterampilan, perubahan sikap, kemampuan adaptasi, peningkatan integrasi, peningkatan partisipasi, dan yang terakhir yaitu peningkatan interaksi kultural. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewa Ayu dari kelas 3C. Dampak multimedia pembelajaran interaktif. Yang pertama, belajar bersikap aktif, kolaboratif, dan terkondisi dalam konteks dunia real. Yang kedua, punya 3 lingkungan belajar, yaitu lingkungan belajar preskriptif, demokratis, dan sibernetik. Yang ketiga, pembuatan desain pembelajaran multimedia dibuat berdasarkan besar kecilnya kontrol siswa atas pembelajarannya. Yang keempat, berkaitan dengan umpan balik. Dan yang kelima, multimedia seolah-olah bersifat isolatif, tapi dapat diatasi dengan beberapa cara, sehingga siswa punya kontak yang baik dengan anggota kelompok lainnya. Kemudian, peningkatan kualitas pembelajaran. Perbaikan kualitas pendidikan diarahkan pada peningkatan kualitas proses pembelajaran, pengadaan buku bacaan, alat-alat pembelajaran, manfaat perkembangan media pembelajaran multimedia yaitu solusi dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Yang kedua, memudahkan proses pembelajaran yang dapat menggantikan ataupun melengkapi pembelajaran konvensional.